Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada Tokyo Revenger chapter sebelumnya, Takemichi menemukan masalah bahwa orang-orang dari Black Dragon adalah orang-orang yang berkemungkinan mengubah Toman menjadi seburuk sekarang. Lalu di akhir chapter 77 itu, Takemichi bertemu dengan Hakai Shiba, lelaki yang di masa depan menjadi petinggi Toman. Sehingga bagaimanakah kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada Tokyo Revenger chapter 78 memiliki judul Hey Pal. Pada awal chapter diperlihatkan kilas balik lagi ketika Takemichi masih bersama Kazutora di dalam mobil. Di sana Kazutora menjelaskan bahwa Shiba Hakai, ketua ke-11 Black Dragon, rumor mengatakan kalau dia membunuh ketua sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Benar-benar bajingan. Lalu Takemichi di masa SMP itu pun berpikir, itu yang Kazutora katakan padaku. Di panel selanjutnya diperlihatkan Hakai Shiba dengan perasaan riangnya merangkul Takemichi sambil berkata, mulai sekarang kita adalah saudara Takemichi, datanglah ke tempatku. Di sini dengan wajah yang kebingungan pun Takemichi berpikir, tapi dia Shiba Hakai, pembunuh ini ingin berteman denganku. Selanjutnya diperkenalkanlah wanita yang pada chapter sebelumnya sangat anggun. Ternyata ia adalah kakak Shiba Hakai yang bernama Shiba Yuzuha. Ia berkata, jika kalian berdua adalah saudara, aku bisa menjadi kakak kalian. Setelah itu Takemichi pun terkejut karena tidak percaya bahwa mereka berdua adalah kakak adik. Di sini Yuzuha sempat menyuruh Takemichi untuk memilikannya jus karena Takemichi adalah adiknya. Haha, di sini Hina sendiri sempat berkomentar bahwa Yuzuha dan Hakai Shiba tidaklah mirip. Lalu Yuzuha berkata pada Takemichi, kau tampak tidak bisa bertarung, kenapa kau menjadi petinggi Toman? Mendengar perkataan ini, Takemichi sedikit terkejut. Lalu Yuzuha melanjutkan, Hakai jelas punya kapasitas melampauimu, tapi dia tidak tertarik akan hal itu. Lalu Hina pun menambahkan, kau benar, Shiba-kun memang tampak kuat. Takemichi di sini memasang wajah terkejut yang lucu. Sedangkan dari sisi Hakai Shiba, mendengar kata-kata tadi hanya membuatnya terdiam. Takemichi pun merasakan keheningan sesaat. Lalu Hakai Shiba dengan senyum di wajahnya berkata, hanya dengan memikirkan menjadi orang teratas saja sudah membuat kepalaku sakit. Aku lebih suka bebas. Di sini Takemichi berpikir bahwa wow, dia sebenarnya. Belum selesai berpikir, Hina pun berkata pada Hakai Shiba, itu sangat keren Shiba-kun. Mendengar hal itu, Shiba pun langsung terdiam lagi. Yang tentunya Takemichi serta Hina di sini merasa terheran-heran. Shiba Yuzuha yang melihat kondisi ini pun menjelaskan, jangan merasa tidak enak Hina-chan. Adik kecilku ini agak terlambat berkembang. Jika ada perempuan di sampingku bicara padanya, dia membeku. Jangan khawatir. Penjelasan ini pun membuat Takemichi berpikir bahwa ini adalah hal yang konyol sekali. Sambil menatap Hakai Shiba yang sedang berjalan, Takemichi berpikir, apakah dia Hakai Shiba yang sama, ketua Black Dragon yang bunuh ketua sebelumnya karena uang? Dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Sekarang dia wakil kapten divisi kedua Toman. Apa yang terjadi 12 tahun setelahnya? Lalu Takemichi pun melontarkan pertanyaan pada Hakai Shiba. Karena kau wakil kapten divisi kedua, apakah itu artinya kau akrab dengan kaptenmu Mitsuya-kun? Lalu Shiba pun menjawabnya, sayangnya kita sangat akrab. Juga kita seumuran, tidak perlu terlalu sopan. Kemudian Yuzuha langsung ikut nyambung. Bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakak sendiri. Lalu Hakai Shiba melanjutkan perkataannya lagi. Taka-chan orang yang sungguh menyebalkan. Dia mengatakan berkali-kali padaku betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Dia seperti kakak kandung bagiku. Mendengar hal ini, Yuzuha ikut nyambung kembali. Dia terlalu menyukai Mitsuya. Lihatlah ponselnya, wallpapernya adalah Mitsuya. Dan ya, di sini terlihat dengan jelas wajah Mitsuya pada ponsel milik Shiba Hakai. Takemichi pun di sini sampai memasang wajah kaget dengan aura aneh. Lalu Yuzuha menunjukkan ponsel dirinya, yang dimana ponsel Yuzuha memakai wallpaper wajah Hakai Shiba.
Dan Takemichi memasang ekspresi yang semakin buruk. Haha, dari pemikiran Takemichi, ketika membayangkan Hakai Shiba dan Mitsuya, Takemichi menganggap bahwa mereka berdua cukup cocok satu sama lain. Lalu tiba-tiba senyuman yang hadir di wajah Takemichi pun sejenak terhenti ketika Takemichi teringat bahwa di masa depan mereka berpisah. Takemichi pun bertanya-tanya, kapan hubungannya dengan Mitsuya-kun memburuk? Apa dia mungkin bergabung dengan Black Dragon setelah memutuskan hubungan dengan Mitsuya-kun? Jika memang begitu, jika aku bisa mencegahnya, maka aku bisa menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan. Lalu Hakai Shiba pun dengan wajah cerianya berkata, kita sudah sampai di rumahku. Ya, ternyata keempat orang ini berjalan untuk menuju rumah Hakai Shiba. Sesaat setelah itu, terdengar suara motor yang cukup kencang. Yuzuha sendiri sepertinya melihat sesuatu. Ia berkata, Hakai, kita dalam masalah. Hakai Shiba awalnya cukup kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh Yuzuha. Lalu keempat orang ini pun menatap apa yang di depannya. Dan terlihatlah sekumpulan pria dengan motor khas geng motor di sana. Pria ini mengenakan setelan baju yang menurut kami cukup keren. Terdapat sablonan bertuliskan BD di punggung baju mereka. Dari banyaknya orang tersebut, ada orang yang berkata, adik kita sudah pulang. Sontak Takemichi pun mempertanyakan tulisan BD tersebut dan berpikir bahwa orang-orang ini adalah kabar buruk. Lalu Hakai Shiba berkata dengan santainya, Hanagaki Takemichi, maaf, sebaiknya kau pulang. Mendengar perkataan Hakai Shiba ini, Takemichi hanya bisa kebingungan. Lalu muncullah seorang pria dengan penggambaran dari belakang. Pria tersebut berpose dengan kedua tangan melebar seperti siap menyambut kedatangan Hakai Shiba. Gaya rambut pria ini seperti tidak asing di mata kita. Pria ini berkata, wah, bukankah itu Tuan Muda Hakai? Lalu Hakai Shiba hanya berkata, Koko. Dari sisi Takemichi, ia berpikir, itu dia salah satu anggota Black Dragon di masa depan. Jadi itu artinya mereka adalah Black Dragon. Dengan kondisi yang mencekam itu, Takemichi berdiri dengan kuda-kudanya, sedangkan Hina memasang wajah yang kaget. Pria dengan gaya rambut nyentrik itu berkata, siapa orang-orang ini? Lalu seorang pria mengenakan masker hitam memberitahunya bahwa aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi. Sontak Koko pun langsung naik pitam. Amarah langsung menyelimuti dirinya. Ia berkata, ada Toman keparat di wilayah kita. Kau mencari masalah dengan kami. Kau tidak akan pergi dengan utuh dari wilayah kami, bajingan. Para anggota Black Dragon pun mulai berjalan mendekati Hanagaki Takemichi. Di panel terakhir chapter ini, Hanagaki hanya bisa memasang wajah kaget dan Hina hanya diam saja. Hanagaki pun berpikir, apa aku akan terbunuh? Tokyo Revenger chapter 78 pun selesai sampai di sini. Pada awal chapter 79, di sini Koko langsung berkata, jadi kau orangnya, kapten divisi pertama geng Tokyo Manji, Hanagaki Takemichi. Seluruh zona ini adalah wilayah Black Dragon. Jika geng lain datang kemari dengan sombong, bos menginstruksikan untuk membunuh mereka. Kau tahu kan artinya itu, Hanagaki? Artinya kau mati. Dengan lidah yang menjulur serta tangan yang sudah siap untuk mengajar, kita diperkenalkan secara jelas identitas Koko ini. Ia adalah generasi ke-10 Black Dragon, kapten penjaga elit, Hajime Kokonoi alias Koko. Mendengar kalimat yang dilontarkan Koko membuat jantung Takemichi berguncang. Lalu kita juga diperkenalkan karakter lain yang kelihatannya memiliki warna yang berbeda di bagian sebelah kiri matanya. Kita belum dijelaskan apakah itu luka bakar atau apa. Pria ini adalah generasi ke-10 Black Dragon, kapten pasukan tempur Seisu Inui. Inui pun di sini ikut menginstruksikan untuk menghajar mereka. Melihat hal ini, Hakai Shiba tidak bisa diam saja. Mereka pun langsung berkata, hentikan, Takemichi adalah temanku. Sementara itu, Yuzuha langsung menyuruh Hina untuk mundur karena Black Dragon tidak segan-segan pada perempuan. Di sini Hina hanya bisa menelan ludahnya dengan wajah yang penuh ketakutan. Kokonoi dengan senyum jahat di wajahnya pun berkata,
Hakai. Bahkan temannya Tuan Muda, kami perlu diajari yang benar, karena geng kami tidak akan mendengarkanmu. Selepas Kokonai melontarkan kalimatnya, suasana semakin mencekam. Tentunya Takemichi dan Hina semakin deg-degan. Obrolan pun mulai terjadi di antara anggota Black Dragon. Orang-orang Black Dragon berkata, "Jadi dia Hanagaki. Aku tidak menyangka dia sepengecut ini. Akan kubunuh dia demi wilayah kekuasaan." Melihat hal ini, Hanagaki pun berpikir, "Sial, apa yang harus kulakukan? Hina juga dalam bahaya." Lalu tiba-tiba Hakai Shiba pun maju, menutup tubuh Takemichi. Dengan posturnya yang tinggi itu, Hakai mendekati salah satu anggota Black Dragon dan berkata, "Aku bilang jangan sakiti temanku, jadi tolonglah." Di sini Takemichi dengan penuh heran berpikir, "Hah? Jadi dia tahu Black Dragon?" Kemudian pria yang didekati oleh Hakai Shiba, meskipun ia kalah tinggi dan kalah besar, ia memiliki mental yang cukup kuat dan malah memasang wajah yang menyebalkan. Pria tersebut berkata, "Hakai, tidakkah kau dengar? Kami tidak mendengarkan perintah darimu. Kalian mau perempuannya dibunuh juga." Mendengar kalimat tersebut, Hakai Shiba langsung melontarkan pukulannya. Ia memukul pria ini ke arah tanah hingga pria tersebut terjatuh terlentang. Nampaknya Hakai Shiba marah dengan kondisi ini. Kerutan di tangan serta wajahnya mulai terlihat. Hakai berkata, "Enyahlah bajingan." Melihat hal itu membuat anggota Black Dragon terkejut. Takemichi pun memberi reaksi dengan memuji keren. Lalu Hajime Kokonoi hanya terdiam melihat hal ini. Hakai pun kembali berdiri. Ia melihat pada Takemichi dan berkata, "Maaf membuatmu terlibat, Takemichi. Bos Black Dragon adalah Shiba Taiju." Yang tentunya Takemichi di sini bertanya-tanya, "Shiba?" Lalu Yuzuha melanjutkan, "Ya, Taiju adalah kakak kami." Dan dari mulut Hakai pun terlontar, "Kami bertiga adalah bersaudara." Dan hal yang bisa dilakukan oleh Takemichi di sini adalah ia memasang wajah terkejut. Takemichi berpikir, kakak Hakai adalah pemimpin Black Dragon. Itu artinya, belum selesai Takemichi berpikir, panel berpindah lagi ke Hakai Shiba. Hakai bertanya pada Hajime Kokonoi, "Di mana Taiju sekarang?" Lalu Kokonoi menjawabnya, "Di minimarket." Mendengar hal itu, Hakai Shiba hanya bisa menghela nafas. Lalu ia berkata bahwa dia hampir tidak pernah pulang ke rumah, kecuali untuk hal seperti ini. Menyusahkan. Kemudian Inui mendekati Hakai Shiba dan berkata, "Hei, jaga mulutmu bajingan." Tanpa ragu-ragu Inui menempelkan pisau di leher Hakai Shiba. Inui melanjutkan, "Hina bos kami dan akan kubunuh kau." Bukannya panik atau apa, Hakai Shiba malah berkata, "Kau tidak santai ya?" Lalu Inui pun membalasnya, "Kau pikir aku tidak berani?" Sementara itu, Hanagaki Takemichi hanya bisa plonga-plongo melihat apa yang terjadi di depan matanya. Lalu dengan kecepatan yang tinggi, Yuzuha berlari mendekati Inui dan melontarkan tendangan epik pada bagian sebelah kiri wajah Inui. Tendangan Yuzuha ini membuat Inui sampai terjatuh. Takemichi dan Hina pun terkejut melihat Yuzuha bisa beratraksi seperti ini. Di sana sambil melihat Inui yang terbaring di tanah, Yuzuha pun berkata, "Jauhkan tanganmu dari adikku." Lalu tidak lama setelah itu, Inui bangkit kembali. Kokonoi berkata, "Mundur Inui, mereka adalah saudara bos." Namun di sini Inui malah mengarahkan pisaunya pada Yuzuha. Inui berkata, "Aku bersumpah setia kepada bos, tapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka. Aku tidak peduli meskipun kau perempuan. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa di sini." Mendengar hal itu, Takemichi pun langsung pasang badan untuk Hina. Lalu dengan wajah close up, kita bisa melihat Inui marah dengan mengerutkan dahinya serta tatapannya yang siap untuk membunuh. Inui berkata, "Akan kubunuh kalian semua." Takemichi pun terkejut mendengar hal ini. Ia berpikir, mereka sangat berbeda dengan Toman, bahkan sampai ke akarnya. Mereka benar-benar jahat. Kemudian Yuzuha pun menyuruh Takemichi untuk pergi dan menyerahkan ini pada Hakai dan Yuzuha. Takemichi pun langsung berniat untuk kabur bersama Hina. Namun dari sebuah gang,
muncul pria berbadan besar yang sedang berlari. Pria tersebut berlari ke arah Takemichi dan langsung memberikan serangan pada leher Takemichi. Serangan itu membuat Takemichi terlempar ke tanah. Karena menerima serangan itu, Takemichi sempat batuk-batuk dan memegangi lehernya. Anggota Black Dragon yang melihat kehadiran pria ini pun langsung berikan salam hormat kepadanya. Hakai di sini langsung berkata, "Taiju." Sementara itu, Takemichi masih memegangi lehernya dengan sedikit air mata keluar dari matanya. Pria berbadan besar ini berkata, "Lehermu baru saja kuhancurkan." Yap, kita diperlihatkan wajah pria ini. Ia memiliki wajah dengan rahang yang kokoh, memiliki rambut berwarna hitam dan sebagian warna rambutnya dicat. Karena ia tidak mengenakan kaos, kita bisa melihat bahwa ia memiliki tato di sekujur badan serta lehernya. Dan pria ini adalah ketua ke-10 Black Dragon, Shiba Taiju. Chapter 79 Tokyo Revenger pun selesai sampai di sini. Chapter yang menegangkan. Kita tidak menyangka bahwa setelah bermain bowling, Takemichi langsung diajak untuk main ke rumah Hakai Shiba. Melihat keadaannya seperti ini, apakah Takemichi bisa keluar hidup-hidup? Apa yang akan terjadi dengan leher Takemichi? Dan apakah Hakai Shiba adalah orang yang membunuh ketua Black Dragon demi uang? Kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.